aku tuh mentalnya dalam bisnis aku mau semuanya menang Mas, nggak boleh ada yang kalah. Jadi kalau aku menang sendiri kayaknya nggak enak kan. Founders Theory. Hai Fox, hari ini kedatangan Rafif Adhikara atau dipanggil Dika. Bro Dika ini adalah founder dari beberapa bisnis, tapi bisnis yang hari ini kita enhance adalah Photomatics. Photomatics nih bisnis yang unik karena bisnis photobox dengan sekarang cabang udah ratusan. 100 something dan terus bertambah lah. Dan menariknya sebenarnya secara resmi si Photomatics ini baru launching ya sekitar 4 tahun lalu lah ya. Betul. 2020. Bro Dika, boleh gak ceritain gimana awalnya bikin si Photomatics ini di 2020 pas pandemi berarti ya? Oke, first of all aku mau say thank you dulu ke Finvolk, thank you for having me. Kenalin dulu sekali lagi, aku Dika, founder dan CEO dari Photomatics. Nah, aku jawab gimana sih awalnya gitu kan ya. Awalnya itu adalah aku dulu pas 2017, sekitar 2017, aku mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi. Aku masuk lewat jalur undangan Mas, nggak usah tes. SNMPTN. Betul. Ah. Terus ada spare time tuh, kan nungguin teman-teman yang ujian. Tapi aku udah kayak, aduh aku nggak ada kerjaan nih. I have nothing to do, aku setiap hari udah jalan-jalan dan lain-lain gitu. Mulailah tercetus kayak, oh aku di rumah ada barang nih, barang pertama kamera gitu kan. Aku punya barang, bisa jadiin apa ya? Aku explore tuh di forum-forum di luar negeri. Aku explore, ini menarik. Plus aku kan SMA di Jakarta Selatan ya Mas ya. Dulu pas zaman-zaman teman-teman Sweet 17 itu selalu ada photobox. Jadi kayak aku rethinking atau kayak ingat-ingat lagi, oh bisa nih kayak kita buat gitu. Jadi dan itu nggak perlu skill yang gimana-gimana sebenarnya, kameranya di setting aja. Jadi ya itu sih Mas awalnya untuk Photomatics Nice. gitu sebenarnya. Kita sebutnya gak apa-apa ya, teknik industri ya. Teknik industri Di Universitas UI. Indonesia. Ya. Aduh. Ini kayak takut nyebut UI karena BEM UI lagi viral apa? Gak ada Ya hubungannya itu padahal ya. mungkin ya. Padahal UI itu adalah apa ya, kalau menurut gue itu kampus paling bergengsi lah di Indonesia ya. Bener. Pokoknya kalau ngomong universitas terbaik, kalau nggak lari-larinya UI, UGM, ITB, IPB udah pasti itu. Tapi yang swasta sekarang udah bagus-bagus juga kok. Iya. Ya, maksud gue negeri terbaik. Nah. Tapi menariknya adalah lulusan teknik industri dari UI, jalur undangan lagi. Artinya satu, lu berprestasi di bidang IPA. Gitu ya. Enggak Itu juga sesuatu yang gak berhubungan sama bisnis maksudnya. Betul. Biasanya jadi peneliti lah, ahli metalurgi lah, apalah segala macam. Terus teknik industri kan sebenarnya kenapa ambil teknik industri kalau begitu? Oke, sebenarnya teknik industri itu IPA yang paling mepet ke IPS. Teknik Ya, yang paling oke. tidak teknik. Jadi kita tuh di sana belajarnya ada accounting, ada manajemen, ada people management gitu. Jadi tapi mix dengan teknik tentunya gitu. Tapi di teknik lain kita nggak dapet tuh accounting, people management dan lain-lain kita nggak dapet. Jadi dari awal memang nyari sesuatu yang gak terlalu IPA banget. Betul. Karena aku mau masuk IPS, aduh harus bimbel IPS, aduh nggak deh gitu. Dan ketika jadi mahasiswa baru semester 1 Betul. gitu, itu mulailah di waktu-waktu kosong Yep. nyari weddingan. Betul. Jadi awalnya Photomatics itu adalah mesin pengambil gambar otomatis aku bilang ya, yang langsung jadi. Di wedding, di event-event corporate yang kayak gala dinner. Pokoknya event-event yang private, company, corporate, tapi yang nggak dalam waktu panjang, yang cuma hitungan jam Mas. Jadi kita disewa. Berarti kalau boleh tahu modal ketika pertama kali berdiri itu kan bangun sendiri dari tabungan atau itu dari memang dari orang tua atau udah ada investor, udah ada. Soalnya ini kan 100 cabang dalam waktu 4 tahun kan ya. Di 2017 aku sebelumnya udah pernah bisnis sebenarnya. Bisnis anak SMA lah, jual jaket angkatan, jual baju bola buat kelasku. Oke. Dari situ uangnya. Uangnya aku puter di Photomatics ini. Dan dengar-dengar dari SD pun sebenarnya udah diajarin dagang sama orang tua ya. Betul, dulu pas SD papa maksa. Aku sebenarnya dulu agak malu juga SD jualan kan karena nggak common, sangat nggak common di Indonesia atau di Jakarta gitu kan. Tapi papa maksa, udah
nih ada cool box, papa beliin minumannya, isi esnya, papa balikin ke papa 15.000. Dulu aku jual 1.000, aku bawa 24. Balikin ke papa 15.000, dia bilang gitu. Sisanya buat apa? Buat kamu. Oke. Gue Jadi salut. dari situ sih awalnya Bokap sebenarnya. lu keren, bener. Itu sebenarnya nggak gampang karena anak lain mungkin bisa mikir gini ya, mungkin anak lain atau orang lain mungkin dalam perspektif gimana sih? Maksudnya lu kan bukan dari keluarga yang berkesulitan, dalam artian nyokap dokter, bokap ya kerja Kerja. dapat punya Iya. kerjaan. Sebenarnya nggak mungkin lah urusan uang jajan itu kan duit uang jajan. Betul. Tapi memang sengaja bokap dari SD mau mungkin supaya struggling gitu ya. Betul. Mungkin di zaman dia nggak kesampaian jadi bisnis mungkin ya. Jadi kayak anaknya yang disuruh pursue itu, ya udahlah, ayo gitu. Lu nggak komplain, maksudnya nggak kan bisa aja kayak nggak mau lah, malu lah apa? Atau lu kayak menarik juga gue coba deh. Sebenarnya at first malu. Aku umpet-umpetin tuh cool box. Tapi lama-lama teman-teman nanyain itu apa. Sampai guru wali kelas, guru yang di kelas terus kan ada waktu itu kalau SD. Nanyain itu apa, cerita ke guru kan. Ya bu, aku disuruh sama papa jualan ini. Kan dia tahu ya orang tua kita nggak sulit atau nggak apa gitu kan. Ya udah, tapi dia akhirnya ngizinin, ya udah jual aja, tawarin ke teman-teman coba. Jadi ada kolaborasi dari guru juga. Bokap Yang- namanya Om siapa? Harry. Om Harry. Ya. Om Harry sehat-sehat Om ya. Wah, ya Aduh. aku juga shout out ke papa lah. Keren. Karena kalau nggak ada dia kayaknya nggak kayak Iya. gini gitu. Bokap nyokap orang tua nih perannya walaupun kayaknya nggak kelihatan sekarangnya, tapi Betul. dari awalnya udah ngerintis ya. Betul. Itu keren. Jadi dari SD udah disuruh jualan minuman rasa-rasa apa? Minuman rasa jeruk. Yang di gelas Iya. kayak aqua gelas tapi rasa-rasa. Iya Ya. itulah, nggak sebut merek karena emang gak ada placement di sini ya. Tapi itu menarik karena di situ jadi belajar berani, belajar ya namanya anak SD Benar. itu kan dilatih segala sesuatunya itu. Betul. Dan itu mungkin kalau dari sudut pandang orang bilang itu eksploitasi. Ya. Beda eksploitasi kalau tujuannya buat keuntungan seorang tuanya supaya memperkaya Ya. diri. Ini kan sebenarnya tujuannya juga buat anaknya belajar. Benar. Dan abis itu SMP SMA mulai jual-jual jaket. Ya begitu. Segala macam. Custom. Pokoknya apa yang bisa Konveksi dijual lah ya. biasanya konveksi. Oke, Tapi aku makelar. sablon-sablonan. Tapi aku makelar doang. Oke. Ngambil barangnya di Tanah Abang, Ya. makelarin, jual ke ini dapat untungnya gitu. Iya. Ya trading, pebisnis begitu Betul. kan. Gak harus dia yang nyablon. Abis itu modal itulah yang lu pakai di 2017 buat bikin bisnis photobox itu. Dulu namanya apa? Dulu namanya Posted Up. Posted Up. 2017 sampai 2020 aku mulai rebranding karena orang tuh nggak tahu Posted Up itu Mas, terlalu susah untuk diingat karena mungkin namanya belibet. Orang tuh ngingetnya oh itu fotoboxnya Dika aja gitu. Ya oke. Kalau sekarang namanya aku simplify, Photomatics, foto otomatis. Iya, Ada bener. S-nya di belakang. Kenapa ada S-nya? Aku mau plural Mas, aku mau Banyak cabangnya cabang. banyak. Nah, Cerdas. gitu. Keren. Jadi sekarang catchy lah. Jadi orang sekarang taunya Photomatics bukan aku. Ya. Oke. Jadi kalau waktu zaman Posted Up kan di event. Yep. Ada event pendek, weddingan lah atau event apapun, gathering atau apapun ulang tahun mungkin ya. Tapi kalau pas di 2020 Photomatics dengan bisnis model yang sama atau dari awal langsung bikin photobox di tempat-tempat kayak Oke. di mall atau di mana gitu. Aku cerita mungkin turning pointnya ya Mas ya. Jadi aku udah jalanin Posted Up itu 2017, 2018, 2019. Kok gini-gini aja. Revenue sih naik. Aku sih untuk anak kuliahan udah megang uang lumayan. Ini cuman gambaran ya. Ya. Itu ibarat kata kalau UMR tuh udah di atas UMR keuntungannya? Udah. Oke. Untuk anak kuliahan Keren oke banget lah gitu gila kan lu. ya. Cuma kok mau naik lagi sulit gitu kan. Terus aku nonton YouTube lah, podcast. Makanya nih ini bakal berguna banget lah buat teman-teman Iya, mungkin ya bener-bener. gitu. Aku nonton, ternyata ada mistake kayak bisnis modelnya kurang scalable. Nah terus aku nyari apa ya bisnis model yang scalable gitu. Aku pikir-pikir. Tapi lucunya kita tuh kalau mikir di rumah nggak ketemu. Kita harus lagi jalan-jalan gitu. Gitu. Jadi awalnya adalah aku jalan-jalan nih, pacaran lah. Aku makan nih. Mas Adit kalau abis pacaran makan terus ngapain? Bayar. Enggak, abis Oh. bayar, abis itu kemana? Kan sebentar banget tuh cuma Nonton. sejam. Misalnya Oke nonton abis Ah. itu. Gabut lah, udah Nah bingung. itu. Aku dulu dan teman-teman juga ngerasain pasti.
mereka belum mau pulang mas. Pacarannya kan mau lama dong. Oh, Cuman oke. they have nothing to do. Apalagi aktivitas bersosialisasi selain sama pacar atau teman-teman gitu ya. Betul. Ngapain lagi selain makan, nonton, terus Udah. ngapain gitu ya. Ada tuh blank space-nya di situ menurut aku. Wih, cerdas. At first. Yang kedua, padahal aku kan event-event aku serve. Tapi orang itu kan nggak bisa ke event itu buat foto kan. Iya. Karena itu bukan event dia, itu wedding orang siapa nggak tahu gitu kan. Iya. Nah, gimana caranya biar produk ini scalable bisa dinikmatin semua orang yang pacaran-pacaran itu tadi. Aku sangat Segmented nyasar, banget ya. segmented banget. Pokoknya orang pacaran datang gitu. Hmm. Oh iya, aku harus buka di tempat yang lebih rame. Ada nggak sih sekarang kayak gitu? Aku kompetitor analisis lah, receh-receh gitu kan. Kompetitor analisis ala-ala aku. Hmm. Dulu cuman ada time zone. Iya bener. Dan pas aku ke time zone mas, orang ngantri fotonya doang. Mainan yang lain nih yang pukul-pukul lah, yang dance-dance itu nggak ngantri. Gak serame itu. Gak Betul. serame si foto box. Iya, itu satu. Findings aku lah gitu kan. Yang kedua, aku cari dong painnya. Painnya di time zone tuh apa sih? Apa sih yang bisa bikin gua geser nih orang ke tempat gua, nggak ke time zone? Di time zone itu atau di arcade manapun, Amazon, Fun World, apapun. Tapi aku respect lah sama mereka. Mereka dari aku kecil sustain. Iya, sampai sekarang lah gitu ya. Cuman selalu ada improvement. Aku bikin kayak, aku pikir, aku kalau ke time zone atau Fun World, Amazon atau apapun itu harus isi kartu mas. Betul. Dan ada minimumnya. Karena tujuan dia memang bukan buat foto boxnya ya kan. Betul, ada minimumnya, minimum 100.000. Padahal kita cuma mau foto doang, Iya. 30.000. Oke. Jadi kan damage cost ke teman-teman kita semua 100.000 bukan 30. Itu painnya Apalagi yang aku Gen Z. temuin. Iya. 70.000 meters a lot gitu ya. Betul. Oke. Jadi painnya yang aku temuin dua itu. Oke. Biar aku bisa jadi game changer, aku solve itu. Karena yang dari 2017 mas, aku nggak solve apapun sebenarnya. Kompetitor semua banyak. Oke. Red Ocean, ya udah gitu. Disinilah ada disrupsinya ya. Betul. Benar-benar ngerubah kebiasaan orang. Tapi gini, yang lu hadirin kan sebenarnya adalah photo box. Betul. Hari itu selain arcade kayak Time Zone, Amazon, Farmworld dan segala macam yang ada photo boxnya, kan waktu itu juga kita tahu lah ada beberapa merek yang memang bisnisnya tuh studio foto yang ada kayak semacam photo boxnya gitu kan. Dan itu nggak terlalu berjalan. Tapi faktanya punya lu pas 2020 bikin sampai sekarang itu udah 100 cabang. Ketika bikin photo box itu, salah satu USP-nya apa sih? Sampai orang mungkin inget beda nih Photomatic sama photo box yang lain. Nah, aku balik lagi nih mas, mikirin lagi si time zone tadi kan. Orang tuh damage cost-nya kalau ke time zone apa? Satu, kartu itu. Dua, parkir, mall. Ngantri sejam, 2 jam, parkir 10.000, 20.000. Oke. Nambah dong Ya. cost-nya. Nah, next aku adalah, aku mau bikin itu seaksesibel mungkin buat mereka. Jadi damage cost-nya sekecil mungkin dan mereka bisa one stop gitu. Jadi aku buka kerjasama sama kafe-kafe dulu. Kafe-kafe terdekat di tempat-tempat yang kita tahu rame gitu. Keren. Ini kalau di bisnis model ya. Ini dua hal yang menurut gue sangat lu kreatif mendisruptnya adalah satu di channel, cara menghubungi customer ngasih value lu. Yang kedua di key partnership. Betul. Jadi benar-benar yang lu disrupt sebenarnya bukan si photo box, ibarat kata bukan kameranya yang lebih canggih, lebih terang, cahayanya lebih ini, atau ya kalau secara harga menurut gue mungkin sosok-sosok lah. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa yang lu disrupt, kan pasti ada yang disrupt di bisnis model. Nah di bisnis model yang gue lihat sekarang yang lu disrupt adalah cara lu narok foto boxnya. Biasanya orang foto box ada di dalam mall, di mana lu sekarang taruh foto boxnya di kafe. Betul. Yang mana tempat orang pacaran. Betul. Nah lu dalam bentuk juga kerjasama. Di kafe itu kan ada yang mungkin lu sewa, ada yang mungkin sharing revenue gitu ya. Nice, keren. Dengan begitu, gue juga lihat-lihat dengar-dengar tadi ngobrol kan, lu punya kerja sama official sama beberapa tokoh publik. Betul. Dan tokoh publiknya menurut gue, ya gue nggak tahu apakah ini memang keberuntungan. Ya menurut gue ini campuran ya. Keberuntungan itu kan kesempatan ketemu sama kesiapan ya. Lu kerja sama secara resmi sama komunitasnya penyuka Taylor Swift misalnya, Swifties. Terus belum lagi grup-grup band Korea. Terus kemarin lu cerita NCT
Betul. Grup band Di Korea vlognya datang ada. ke sini tanpa lu bayar, tanpa apa, dia foto di situ terus punya lu nge-boom lagi gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh ajaib. Tapi lu kan memang maintain Betul. kolaborasi. Dan kalau boleh dilihat Photobox yang kerja sama artis gitu kan sebenarnya sangat minim lah. Betul. Nah, gimana lu pertama kali kepikiran tentang itu? Oke, itu udah mulai deket-deket tahun ini sebenarnya. At first kita kan fokus untuk yang tadi, expand, ngedeketin barang kita ke market. Nah, mulai 2 tahun 3 tahun aku berdiri Photomatix established dan terkenal, banyak tuh yang mulai mau copy. Oke. Aku kan harus stay punya diferensiasi sama yang lain. Jadi aku when mereka masih fokus expanding, aku sudah fokus nih. Oh ya, aku expand udah bisa otomatis nih, udah banyak tim yang bantu, ada marketing, business development team dan lain-lain. Aku langsung pikirin lagi sama tim. Gimana nih cara kita diferensiasi lagi? Nah, kita sekarang tercetuslah ide. Kita kerjasama sama komunitas-komunitas. Karena komunitas itu, let's say marketnya nggak gede, 1.000, 2.000 orang. Tapi fanatik Tapi ya? mereka fanatik dan loyal gitu. Jadi itu yang kita kita ke sana, kita deketin, kita tawarin some benefits dan ternyata mereka seneng. Apalagi mereka kan komunitasnya let's say di Jakarta, tapi ada juga yang tinggal di Medan, ada yang tinggal di mana. Komunitas kan se-Indonesia. Nah, mereka nggak punya cara buat kita gathering deh, kan kalau gathering costnya ada yang harus terbang dari Medan ke Jakarta, itu kan sangat gede. Nah, tapi dengan adanya Photomatix di 20-an kota di Indonesia, itu bisa somehow frame yang mereka buat di Jakarta, orang Medan bisa nikmatin, orang Makassar bisa nikmatin. Jadi aku bawa itu ke komunitasnya, plus kasih benefit. Nah, di akunya juga dapat market baru mungkin ya bahasanya gitu. Yang tadi target awal lo adalah orang pacaran. Betul. Terus mulai dapat banyak lobang baru. Betul. Salah satunya adalah komunitas-komunitas fanbase ya. Betul. Dan yang menarik adalah ini yang tadi disebut template atau frame, itu artinya contoh kerjasama sama Taylor Swift. Yap. Itu di frame fotonya ya ada wajahnya Taylor Swift gitu ya. Bisa ada wajahnya, bisa ada, Mas kan kalau beli album atau vinyl ada covernya, bisa itu. Jadi apapun yang bisa lirik lagunya. Ciri khasnya si itulah itu. Yap. Tapi secara official bisa dipakai. Itulah Betul. yang dianggap fanbase di sana sama fanbase di sini bisa Betul. punya sesuatu yang dirayain bersama lah gitu. Betul. Mix sih Mas. Kadang-kadang ada yang official banget kayak Taylor Swift. Cuman ada juga nih, welcome gak sih sama community kecil 100-200 orang yang mereka fan art. Oke. Bukan official. Kita welcome. Fan art asal ya udah kita ada disclosure, haki dan lain-lain gitu. Oke. Karena aku nggak mungkin kan berurusan sama Ya. yang sono atau gimana. Jadi kita lepas dari situ deh. Tapi kita mau tetap serve, kita tetap mau bantu kakak gitu. Nice. Jadi dengan 100-an cabang itu tersebar di 20 kota. 20 kota itu ibarat kata nggak cuma di Jabodetabek tuh ya. Sampai Paling jauh di mana? Oke. Kalau paling barat Di di Medan, Oke. paling timur masih di Makassar, belum sampai Papua. Oke, Iya. tapi udah ada dari Medan sampai Makassar itu Betul. ya. Di 20 kota itu 100 cabang itu ya. Betul. Sekarang kalau boleh tahu berapa persen yang ada di sejenis coffee shop atau cafe? Kasaran Oke. aja maksudnya. Aku sekalian jelasin kali ya. Hmm. Kita ada beberapa type of store gitu. Kita punya 100 lokasi. Kita punya 3 type of store. Ada yang kios, ada yang mini store, ada yang mega store kita bilang. Kios, mini store, mega store. Betul. Oke, bedanya apa aja tuh? Nah, kalau kios yang tadi, coffee shop. Oke. Yang kita cuma naruh box aja atau studio aja. Oke. Paling 1 sampai 2 unit isinya, mesin. Oh, oke. Sorry, itu artinya di satu cafe itu ada 2 box kalau disebut 2 unit atau 1 box tapi ada 2 kamera? 2 box. Dua Pokoknya box. 1 kamera tuh untuk Oke. 1 unit. Oke. Nah, kalau yang mini tuh bisa 3 sampai 4 Oke. box. Kalau yang mega, kita paling banyak dalam satu tempat itu 8 sampai 10. Itu kayak ruko sendiri lah gitu ya, tempat sendiri gitu. khusus gitu ya. Nah, aku bisa bilang mulai 2023 kita lebih agresif buka yang mega. Karena kita pengen ternyata experience-nya tuh kita pengen enhance Mas. Nggak cuman fotonya doang. Dulu kan experience-nya pas di dalam boxnya. Oke. Cuman kita sekarang pengen enhance biar mereka dapat experience yang nggak cuman fotonya doang. Gimana ceritanya? Dengan Mega cara
kita collab sama brand-brand misal. Atau collab sama workshop-workshop. Kita kadang-kadang ada cake decoration class, Oh. buka kelas. Kita kerja sama tapi bukan kita yang ngadain. Sebentar. Cake decoration class sama megastore-nya Photobox Photomatics gimana cara nyambungnya? Jadi dekorasinya di situ, Betul. abis itu hubungan sama Photobox gimana? Nah, kita kerja sama cake shop lah, salah satu cake shop misal. Mereka mau buka kelas, mereka nggak punya tempat. Kita provide tempat, kita provide meja kursi dan lain-lain yang mereka butuhkan, listrik. Tapi kita minta kickback dalam bentuk transaksi. Oh jadi abis itu ya pokoknya. Betul, atau di in harga return- dia udah include harga kita, nanti kasihnya free. Oke. Jadi benar-benar aku tuh mentalnya dalam bisnis aku mau Kolaborasi. semuanya menang, Mas. Iya iya iya. Nggak boleh ada yang kalah. Jadi kalau Gen Z nih. aku menang sendiri kayaknya nggak enak kan gitu. Jadi aku pengen semuanya win lah, customer win, yang collab sama aku win juga gitu. Orang sekeren ini usianya baru Aku 24. 24. Sekeren ini loh, 100 cabang. Prinsipnya kolaborasi, bisa ngedisrup pasar karena kalau cuman buka bisnis biasa sama ngedisrup pasar tuh butuh ketahanan yang berbeda. Betul. Menurut lu dari pasar yang ada, lu ada di tahap scaling bisnis masih punya potensi berapa luas sih? Sekarang kan ada 100 cabang nih. Betul. Apakah lu ada target ya ini kalau gue hitung-hitung sih bro mungkin cuman sampai 200-an udah mentok nih seluruh kota besar. Atau lu lihat ini mah masih ribuan nih. Betul. Kalau based on my own research aku sama tim, aku mungkin short dulu ya Mas. 2020 2 cabang, 2021 15, 2022 50, 2023 akhir closing sampai sekarang 100-an. Eksponensial ya. Ya. Tapi tahun ini 200 nggak? Kalau ada yang nanya gitu. I won't say no and yes. Aku masih wait and see. Tapi kita juga fokus other than expanding. Kita mau satu cabang lebih produktif. Gedein basket size. Oke. Tahun ini fokusnya ada ke situ. Tapi untuk expand masih jalan. Setiap bulan masih buka 3, 4, 5 cabang. Cuma ada juga cabang yang kurang produktif ya kita gulung. Yes. Jadi lebih ke optimalisasi sih. Yes. Aku fokusnya di tahun ini. Expand tetap, tapi kali 2 atau enggak aku masih wait and see. Menarik. Karena kan bisnis yang tadi lu bilang fokusnya kan mungkin profitable, sustainable, sama scalable. Betul. Profitable artinya benar-benar bisnisnya ya punya keuntungan yang gemuk. Sustainable artinya ini mungkin semoga 10 tahun, 20 tahun lagi masih relevan bisnis ini. Scalable bisa jumlahnya makin besar. Nah yang lu bisa buktiin adalah profitable karena ini bukan bisnis yang rugi. Betul. Ini bukan bisnis yang maksudnya masih berharap akan untung karena investasi. Ini memang bisnis yang diputar dari organik keuntungan. Sustainable ya ini sesuatu yang harus diuji sama waktu. Susah lah ada orang ngomong tapi ini 4 tahun. Scalable lu udah 100 cabang. Nah sekarang lagi fokus ke gimana ngebangun gemukin profit. Betul. Ini share sesama founders aja nih. Dari sudut pandang Dika, untuk sebuah bisnis photobox itu bisa profitable, yang lu incar itu visit yang lebih banyak atau lu upsell di sesuatu hal? Oke. At first 2020, 2021, 2022 kita kejar visit. Oke. Harga nggak usah gimana-gimana dulu. Kejar visit. Dengan visit kita bisa prove ke orang produk kita oke. Kita bisa prove service kita oke, quality oke, semua oke. Baru kita gedein basket size. Aku sih begitu. Karena awareness tuh harus dibuild dan takes time gitu. Apalagi dulu belum tren kayak yang Mas Adit bilang kan. Aku masih harus bikin market sendiri. Kalau sekarang kan mungkin market aku ada yang geser ke sono, ada yang geser ke sini gitu. Dulu marketnya mentah. Jadi aku butuh waktu buat kasih awareness dulu. Iya. Nah sekarang udah aware, cukup aware. Kita expand pelan-pelan sambil gedein basket size dari orang-orang yang datang. Nice. Gitu. Karena ini memang menurut gue sih kalau dari sudut pandang dulu belum ada kompetitor yang terlalu masif. Betul. Sekarang ada kompetitor masif. Kalau fokus di scaling yang ada yang nanti bisnisnya malah Yep. ibarat kata memperbanyak titik tapi titik-titik lama mulai kosong. Betul. Nah itu resikonya jadi nggak sustain. Bisa jadi 10 tahun lagi orang udah pada pindah ke kompetitor mungkin karena
nggak fokusin di dalam gitu ya. Karena permainannya beda. Kalau dulu main di tempat yang harus kita edukasi, ini pertama kali first experience. Sekarang ini sesuatu yang biasa. Pasti orang nanya beda lu apa. Kalau kita cuma jawab gue yang pertama nggak menjawab. Lu selalu cari ya kolaborasi sama komunitas dan segala macam. Tadi kolaborasi sama brand. Menarik. Em, Kalau boleh dengar cerita, itu tadi kalau kita dengar tuh semua yang sukses story-nya. Yep. Tapi kan ngebangun ini gue yakin banget kagak gampang. Yep. Apa sih failure story-nya yang bisa jadi pembelajaran kegagalan supaya orang tahu bahwa bisnis itu nggak selalu baik-baik saja, tapi walaupun gagal bisa dihadapin. Lu buktinya udah ngalamin kegagalan pasti lu hadepin. Betul. Nah, kalau buat aku sendiri personally kegagalan dibagi jadi dua kali ya, yang sebelum Photomatic sama yang udah. Tapi ini aku cerita yang pas Photomatic saja biar lebih relate sama topik gitu kan. Nah, di Photomatic itu pernah kita bahasanya kecolongan lah. Baik itu inventory maupun sales. Jadi dulu pas kita awal-awal kita belum serapi yang sekarang lah, aku bisa bilang gitu. Kita belum serapi yang sekarang. Kita pernah kecolongan sales, mereka kirisnya mereka ganti. Jadi kan pembayaran di Photobox tuh pakai Pakai QR. QR. Karena kan nggak ada karyawan gitu ya di bentuk outlet. Nah itu QR-nya diganti. Itu kan kayak yang kemarin viral di berita ya. Betul. Apotik atau apa, pokoknya QR-nya diganti gitu ya. Karena at first pas kita awal buka belum secanggih itu. Kita kan butuh waktu buat develop sistem yang canggih kan. Tapi aku memilih daripada nunggu canggih baru buka toko, mending kita MVP kita jalanin dulu. Nah pas MVP itulah terjadi itu. Ini disebut canggih karena kan kalau sekarang pakai screen. Betul. Jadi QR-nya nggak mungkin, susah lah diganti Ya. gimana ceritanya. Tapi waktu itu gue penasaran, yang ngeganti siapa kan? Maksudnya karyawan yang nganter Photobox Yep. atau orang kafenya yang nempelin atau orang iseng nempel QR atau gimana ceritanya? Semuanya pernah kejadian. Semua jenis tuh ya? Ya. QR-nya diganti gitu ya? Pada saat itu karena tag-nya belum oke dan pada saat itu ya emang bisnis tuh baru sampai situ mungkin ya tahun-tahun itu. QR yang statik gitu belum booming mas, masih yang kayak di print dikasih orang bank, nih pakai ini ya gitu. Jadi misalnya gini nih, yang gue nggak nangkep adalah kan QR nih. Ya di Nah, kertas. jadi kan orang bayar nih. Betul. Terus dia ngasih tunjuk nih misalnya ke kasir kafe. Ya. Saya udah bayar ya, oh ya silakan foto gitu ya. Ya, Jadi ibarat kata di dalam situ sebenarnya ya foto mah foto aja. Dia bisa masuk karena udah ngasih tunjuk ke Nah. kasir. dulu tuh per box ada yang jaga karena belum otomatis. Oh dulu ada yang jaga. Ada yang Gitu loh, jaga. kenapa bisa kecolongan. Betul. Oh, ada Nah yang jaganya juga main, ternyata ada juga yang main juga, yang jaga kafe juga. Jadi Ya bekerja sama lah, berkolaborasi. ya, berkomplotan lah. Tapi Jadi kalau kata Bang Napi itu yang dia bilang itu kejahatan terjadi karena ada kesempatan. betul. Nah tadi yang bro bilang, tapi itu resiko yang menurut bro layak diambil karena nggak mungkin lah bikin bisnis sempurna tuh, nggak mungkin, nggak ada bisnis sempurna. Tapi bro ambil resiko untuk ya jalanin dulu MVP-nya, maksudnya ibarat kata prototipe-nya jalanin dulu aja. Ya kekurangannya sambil jalan kan keuntungan dari situ bisa diambil buat, kan nggak semuanya juga curang gitu kan. Yang nggak curang itu diambil keuntungannya buat develop sistem. Dengan udah ada sistem, Betul. dengan ada sistem berarti nggak ada orang lagi yang jaga. Kita tadinya satu orang untuk satu outlet, sekarang kalau yang outlet kecil bisa satu orang untuk 3 sampai 4 sampai 5. Jadi lebih muter? ya mobile. Jadi mengurangi cost juga sebenarnya. Berarti itu sebenarnya lebih ke memantau mesin aja gitu ya. Betul. Nggak ngebantuin si orang itu apa segala macam. Sama ada hotline kan. Kalau ada yang error, hotline-nya ditelepon orang, dia Ada properti gak sih? ada. Inventory itu yang tadi lu bilang hilang itu maksudnya inventory properti itu hilang. Inventory pernah. Terus kemalingan juga pernah. Kameranya gitu. Enggak di gudang tapi. Oh. Di gudang malam-malam jam 3 pagi lihat CCTV ada yang datang. Ambil laptop, ambil Ya. Pernah Kalau juga. itu mah sesuatu yang ya. udah di luar di luar yang bisa lu bisa lakuin gitu ya. Wah, nice. Oke. Ketika lu bikin Photomatix itu keuntungan yang digulung pasti ada, makanya sekarang 100 cabang. Tapi ada gak outlet-outlet yang udah akhirnya lu tutup? Balik lagi kita sama partner mau win-win gitu kan. Kita sama partner konsep dasarnya itu. Kalau dari Photomatix
Kita win, yang kita sewa atau yang kita tebengin atau yang kita revenue sharingin win. Nah, when salah satu ada yang nggak win, contoh kita di satu toko nebeng photobox, ternyata nggak se antusiasmenya nggak oke yang lain gitu kan, benchmark kita yang sebelumnya. Nah kita balik lagi, kita discuss, mas kan aku pakai nih space-nya sekian kali sekian. Nah revenue yang mas dapat sekian, mas quite satisfied enough atau enggak? Kalau dari kita gini-gini, kita discuss mas, balik lagi. Kita nggak bakal langsung tarik. Kita discuss. Kalau dia bilang nggak apa-apa mas, lanjut dulu. Kalau kitanya juga oke lanjut, kita lihat ya mas. Kita kasih waktu tapi 3 bulan lagi ya. Kalau masih kayak gini mungkin kita agak berat. Kita selalu komunikasi segitunya mas. Jadi aku kalau mau tutup, aku harus sama-sama deal gitu. Nggak semata-mata kitanya nggak untung nih. Langsung tarik deh. Nggak. Jadi siap kan kalau dari kafe trade off-nya adalah itu mesin fotomatik atau sitting. Iya. Kalau Itu lebih punya untung beresiko mereka ambil ya. sitting, ya silakan aja mas gitu. Iya. Kita terbuka. Nah jadi makanya kontrak kita tuh sebenarnya kita bikin sedemikian rupa biar nggak terlalu strict, karena bisnis kreatif tuh menurut aku dynamic sih mas. Yes, Gitu. yes. Nice. Ini menurut gua menarik karena lu taruh human touch yang tinggi banget nih di sini. Betul. Karena kalau fleksibilitasnya nggak ada human touchnya, ya itu murni korporasi. Betul. Kalau korporasi, ya lu nggak gerilya lagi. Lu kan dengan cara ini namanya bergerilya gitu ya, masuk ke kafe-kafe dan segala macam. Tapi sekarang kan lu lagi banyak main di Megastore nih. Betul. Nah kalau di Megastore, lu rasa nggak untung? Misalnya sejauh ini, apa yang lu lakuin? Nah kalau di Megastore itu tricky karena kita kalau udah sewa kan yearly atau 6 months minimal. Jadi analisanya pasti lebih deep di depan. Oke. Tempat mana yang berani buka, karena investmentnya kan lumayan. Analisanya lebih deep di depan, itu yang kita lakuin satu. Plus kita tuh selalu survei kecil-kecilan sama warlock lah. Misalnya kita mau buka di Sumatera, kita nggak tahu itu mall apa, itu ruko apa gitu. Kita field survey dengan cara open hiring orang sana. Dan kita minta insight gitu. Jadi analisanya lebih deep, itu yang pertama. Yang kedua, let's say kita udah yakin ternyata nggak ini, ya itu nggak perform. Ya itu marketing kita yang bantu. Push kasih diskon di situ. Push kasih kolaborasi spesial yang cuma ada di situ. Gitu sih. Karena nggak bisa main tarik kalau Megastore. di Megastore. Berarti lokasi ini sangat sensitif buat bisnis lo ya. Betul. Dari awal salah pilih lokasi udah konyol lah gitu ya. Ya lebih susah. Bukan berarti bisa pasti nggak perform, tapi lebih susah. Lebih effortnya berkali-kali lipat. Ya. I see. Di Megastore dengan ada beberapa photobox dan segala macam persiapan, sekarang rata-rata posisinya ada di mall atau pusat keramaian orang. Atau lu justru bisa narik crowd sendiri di tempat yang kurang rame? Betul. At first kita di pusat keramaian. Tapi kita jarang mall sebenarnya. Karena capex-nya lebih. Kita kalau Mas pernah ke Bandung, kita ada di Jalan Braga. Oke. Nah, kita mau suka yang begitu. Yang ruko kosong, kita bisa ngapain aja. Karena kalau di mall somehow construction-nya ada terms and regulations yang agak rumit. Nice. Karena lu Gitu. mau tetap pertahanin si budget friendly Betul. USP itu. Kan 29.000 ya. Yep. Orang sekali foto dapat 2 hasil. Ya. Per hasil satu frame itu bisa 3 sampai 4 foto Betul. gitu ya. Karena market kita tuh ini Mas, berhitung kalau yang kita lihat. Dalam artian dapat 29.000. Mereka foto bertiga berempat ya kan patungan ya. Kalau kita naik kan mereka patungannya lebih atau gimana. Nah, itu sih yang kita mau defense di situ. Di Bandung itu ada restoran. Restorannya rame banget. Gue lupa sebenarnya namanya apa. Cuman di lantai satunya itu tempat deket sama tangga ada photobox. Nah gue sebenarnya gak tahu mereknya. Bisa jadi itu mungkin Photomatix. Mungkin karena lu jumlah paling banyak. Tapi itu memang berkesan karena itu sebenarnya gue waktu itu foto di situ mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu lah ya. Itu selesai makan hujan.
Nah nunggu mobil kan. Wah ini nunggu supirnya muter lama juga nih. Ada foto box. Bayarnya pakai QRIS. Terus gue ajak istri sama anak foto. Kan sebenarnya gini ya. Kalau foto sendiri Pak, ini kan zaman dimana gue bilang ini bisnis yang tricky karena semua orang udah punya handphone bro. Betul. Semudah itu selfie, kris gitu. Udah tinggal selfie aja. Gratis lagi. Terus kalau mau nyetak maksudnya ya udah tinggal pergi ke percetakan berapa duit sih? 2.000, 3.000 juga kecetak itu mah. Tapi karena itu momennya lucu ya. Menurut gue kayak ya itu yang dijual sebenarnya bukan jasa foto dan nyetaknya, tapi ngejual experience-nya. That's it. Jadi pas gue datang, yang penting memang bener lokasi. Ya buat gue pribadi waktu itu karena lokasinya menurut gue ya gue pengen ngabadiin momen. Terus lokasinya juga tempat yang sambil nunggu, ya kenapa enggak lah, udahlah coba foto. Pas foto ya gue mau pakai props ala-ala aja, background juga gue lupa kayak backgroundnya cuman satu background, gue gak ganti-ganti, pokoknya begitu aja foto. Tapi sampai sekarang foto itu satu-satunya foto yang gue taruh di kayak meja kerja gitu. Ya fotonya sih sederhana banget, mukanya juga lagi lele pepe lah gitu, muka anak istri gimana sih. Tapi itu memang experience yang mahal. Gue gak tahu itu merek apa. Tapi yang gue inget, gue benar-benar gak inget namanya ya. Cuman yang gue inget itu gambaran foto boxnya itu warna biru tua, terus ada emasnya. Oh, Gue gak tahu foto beda, mungkin warnanya beda atau variasi sih Mas. beda-beda Ngapal juga, warna ya. itunya ya. Nah intinya itu menurut gue menarik karena yang lo jual experience. Tim lo kan Gen Z nih. Yep. Tim lo itu sekarang karyawan pasti kan ada tadi tim marketing apa segala macam. Kemungkinan dugaan gue rata-rata juga Gen Z. Yep. Hampir berapa persen sih kira-kira yang Gen Z di tim lo? Hampir 100. Hampir 100% Hampir 100 ya. ya. Nah hampir semua orang yang gue ajak ngobrol nih itu punya semacam struggling, bukan keluhan tapi struggling bekerja sama atau memimpin Gen Z. Karena mungkin mereka rata-rata milenial. Yep. Gimana dari pengalaman lu seorang Gen Z yang mimpin Gen Z? Oke. Aku juga masih belajar ya. Aku juga masih belajar handle people yang sebanyak itu. Aku juga masih butuh masukan. Jadi aku ini based on personal experience aja ya Mas ya. Dari sisi aku kan juga Gen Z mungkin ya, bisa dikategorikan mepet-mepet Gen Z, mepet enggak ya. Tapi aku masih dapat tuh dua-duanya. Dari orang tua dan teman-temanku yang lebih tua dapat view yang sana. Oke. Dari Gen Z yang adik kelasku dapat view dari mereka gitu. Jadi aku di tengah nih, in between untungnya menurut aku. Jadi aku masih bisa cari middle groundnya. Nah kalau di Gen Z itu kalau orang bilang kan zaman sekarang pada mental health dikit-dikit. Karena kan Nggak ngerasa bisa, kayak lembek nih. betul, nggak bisa di-push dan lain-lain gitu. Sementara kalau yang di atasnya Gen Z kebiasa sama push apa dapat gitu. Target. Ya. Nah, kalau dari sisi aku kan middle ground nih. Aku lihat Gen Z maunya apa, si milenial atau di atasnya Gen Z maunya apa. Nah, Gen Z itu maunya mereka nyaman, Mas. Mereka dapat apa yang mereka mau. Mereka enggak burden. Intinya itu. Nah, dari sisi kita mau push dong. Namanya kita mau expand, mau apa kan harus ada target dan KPI. By the way, kita ada KPI per orang di kantor gitu kan. Nah, yang aku lakukan adalah kita give dulu Mas. Take-nya nanti kalau ke Gen Z. Jadi kita kasih apa yang mereka butuhkan. Boleh gak ceritain contoh simple yang boleh lakuin praktis di kantor? Contoh, give dulu nih. Pas awal interview sama HR, kita tanya, kantor yang nyaman buat lu tuh yang kayak gimana sih? Teman-teman yang nyaman buat lu tuh kayak gimana sih gitu. HR nanya itu. Harus. Ini serius nih ya. Karena dalam artian menurut gue emang inilah bedanya kerja sama Gen Z ya. Betul. Karena di mana-mana nih ya. Ya kalau misalnya lagi ada orang wawancara, itu yang diwawancara itu yang harus menyesuaikan. Mana ada HR yang menurut Anda kantor apa yang nyaman? Ya hanya terjadi kalau yang lo wawancara adalah Gen Z. Betul. Di kantor Gen Z.
Karena kayak mereka adalah prioritas utamanya gitu. Tapi faktanya kalau orang nggak ngerti itu ya nggak bisa ngedalamin Betul. mereka gitu ya. Karena secara populasi juga kan banyak Gen Z di kantor. Di demo kan kita kan Iya, ya kata lu tadi kalah sampai jumlah, 100%. outnumbered ya. Makanya kita harus bukan melawan mereka, tapi kita bersahabat dengan mereka, kasih apa yang mereka butuhkan kayak kita di kantor working hour ada, Oke. tapi misal ada yang mau, Kak aku mau ke dokter, Kak aku mau ke anterin nyokap ke rumah sakit, kita nggak pernah berhitung mas. Jadi ibarat kata nggak ada hitungan apa kan biasa kan dihitung. Oh kalau izin Yap. cuman boleh sekian, ini nggak Ya ada. cuti sekian Ini lebih gitu kan. fleksibel. Kita fleksibel, tapi kita juga minta oke, boleh, tapi make sure aja yang ini dikejar ya, achieve ya. Caranya Google lah ya. Yang penting Betul. KPI-nya tercapai. Betul. Bukan tentang lu datang berapa jam atau jam Yap. berapanya. Walaupun ya mungkin lu tetap menjaga disiplin dan keteraturan lah. Betul. Itu kalau menjaga disiplin dan peraturan aku kasih contoh mas. Aku kasih contoh, aku yang punya nih. Harusnya kan tidur di rumah nggak ada isu kan. Iya. Tapi aku tetap kalau aku free nggak meeting di luar, aku present di situ. Kasih contoh. Jadi aku di sisi lain aku harus lead by example, tapi di sisi lain aku kasih mereka mau apa. Oke, Waduh. kita kasih makan juga lah gitu. Gila, emang ini unik sih. Leader Gen Z itu ajaib karena balik lagi ini sebenarnya kayak waktu lu zaman SD disuruh bokap kerja gitu. Kaitannya sekarang yang gue lihat adalah lu ketika jadi pemimpin Gen Z, lu dilatih berkali-kali lipat jadi leader yang lebih baik. Betul. Jadi kalau ada leader di zaman sekarang yang mimpin Gen Z, harusnya kualitas leadingnya itu jauh lebih mumpuni daripada leading generasi lain karena generasi lain problem yang harus di-solve dalam leadershipnya itu gak segitunya gitu. Gen Z adalah masa dimana yang lu lead bisa jadi sebenarnya ngerasa lu bukan leadernya. Ya mereka lah yang harus diturutin, mereka yang harus diprioritasin. Mereka ini adalah pusat alam semesta bergerak gitu kan. Nah terus lu yang harus mikirin oke, kira-kira kantor apa yang nyaman buat kamu. Oke, kamu mau izin mau apa, ya udah it's okay, yang penting KPI tercapai apa. Kan kalau kantor lain telat 5 menit udah gak ada urusan gitu kan. Nah tapi beda mas, kita kan ada back office, ada kru. Oke. Kalau kru itu yang harus disiplin. Kru kalau telat kan tokonya telat buka. Iya. Kita udah announce di sosmed jam 10 sampai jam 10 lagi buka. Kalau dia buka jam 11 kan orang datang jam 10 nggak di-serve. Nah itu sih kita membedakan yang harus butuh time. Kita yang butuh time-nya sangat strict, kita kasih fleksibilitas di Hal lain. Contohnya apa kalau misalnya selain time? Contoh, shift bisa tuker-tuker. Asal beneran ada yang jaga di situ dan lapor ke pihak yang operasional, HR dan lain-lain. Oke, kan sih biasanya diatur kan seminggu-seminggu tuh. Yep. Ini tukar-tukar dalam arti di dalam seminggu itu kalau dia mau tukar Boleh sama ganti. temannya tinggal Boleh. set. Ya. Oke. Asal semuanya fair. Asal Nice. semuanya win. Aku win tetap buka toko, mereka win dapat izin, yang ini juga win. Nanti minggu depan libur. Gue ngerti karena dalam artian ini kalau sebuah korporat yang mikir kayak gini bro, mereka bisa stres banget. Benar, ribet. Karena mereka mungkin mimpin itu ada 10.000 karyawan. Dengan cara begini benar-benar bisa pusing. Betul. Tapi ya Gen Z, balik lagi Gen Z jarang mau kerja di korporat besar. Kalau mereka mau kerja di startup yang ratusan mentok karyawan, itu lebih nyaman buat mereka karena ngerasa lebih diperhatiin, lebih dilihat dan segala macam. Nice. Tapi kru di Gen Z juga. Kru ada yang gengsi ada yang enggak. Cuman ya balik lagi ya mas, aku kan kalau begitu pakai konsep aku mau semuanya win. Ya. Nah aku juga tetap harus masih belajar lah, tapi aku nggak tahu itu sampai saat ini sih itu masih Ya. relevan di aku. Loh balik lagi ini kan pengalaman bro kan. Makanya namanya founders theory karena ujung-ujungnya ternyata ya semua orang tuh punya pendekatan berbeda-beda, sukses yang berbeda-beda. Betul. Dengan cara yang berbeda-beda nggak ada yang bisa disamain. Betul. Walaupun kalau dari sudut pandang gue kadang-kadang ada orang bilang lu bisa pilih mau jadi orang baik atau mau jadi CEO. Betul. Karena katanya kalau orang baik sulit jadi CEO dalam artian ketika lu berusaha nyenengin semua pihak, ya lu bakal malah jadi orang take it for granted gitu. Sesuatu yang sebenarnya lu kasih dengan kebaikan, tapi sekarang kalau dia nggak dapet, dia malah jadi ngerasa itu hak dia. Contoh misalkan orang kebiasaan izin seenaknya misalnya. Suatu waktu dia, misalnya dia lagi mau nonton konser apa, dia bilang aja saya mau izin gini-gini. Terus lu bilang wah dia nggak bisa nih. Sebenarnya memang dia udah terlalu banyak izin. Tapi karena dia ngerasa selama ini gue izin bisa-bisa aja. Wah, sesuatu yang tadinya sebenarnya positif malah jadi dia jadi nuntut. Tapi balik lagi, ini cara yang lu jalanin
dan works buat lu sampai sekarang, Betul. tentunya ke depan pasti selalu semua juga sesuatu tuh berubah. Betul. Lu pasti juga akan adaptasi, tapi detik ini ya inilah yang lu alamin, yang lu Betul. sharingin, Betul. apa adanya aja gitu kan. Dan ini sih Mas, aku juga aku bilang win-win. Aku juga belum tentu bisa bikin senang semua pihak. Tapi definisi win-win buat aku itu tuh semua pihak bisa accept. Bukan berarti accept kan kita senang gitu. Ya. Tapi kalau kita accept kan at least kita nggak reject, kita masih bisa oke dengan itu gitu. Ya. Jadi definisi winku tuh nggak semuanya harus happy, nggak semuanya harus ini, cuman semuanya bisa terima. Yes. Kan ada juga hal jelek yang kita bisa tetap masih terima kan gitu. Ya, artinya Gitu. selain bro juga berusaha menguntungkan semua pihak, Yep. tapi juga berusaha mengelola ekspektasi mereka juga. Betul. Supaya mereka gak expect-nya terlalu berlebihan Yep. juga. Jadi ya itu menurut gue sangat make sense lah. Dan menurut gue sharing lu di sini hari ini sangat ngebantu, seperti waktu lu zaman awal-awal ngelihat podcast. Kan banyak orang sebenarnya di podcast itu bukan tentang teori bisnisnya apa, tapi orang mau tahu gimana sih cerita lu ngebangunnya. Oh ternyata ada cara, oh iya juga ya, semua mikirnya gini, yang lu lakuin lu bukanya di kafe. Oh iya ya, semuanya mikirnya masukin photobox di pusat keramaian di mall, lu masuknya komunitas. Semua ada cara gerilyanya, ada cara kreatifnya lah. Lu bisa nemu banyak hal yang menarik dan dilihat ternyata latar belakangnya, oh teknik industri. Ternyata bisa kok. Oh ternyata dari kecil disuruh jualan, ternyata itu malah hal yang positif. Itu benar-benar oh ternyata jadi, oh ini pembelajaran jadi orang tua juga kan, parenting ngeliat gini. Iya juga ya, anak bukannya semua abis ini semua disuruh jualan ale-ale gitu. Cuman poinnya adalah artinya iya, ngedidik anak dari kecil ya ajar dia mungkin latihan hal-hal tertentu yang positif. Ya ini sesuatu yang menurut gue mahal. Thank you banyak buat waktunya. Mungkin Dika lu ada kalimat tertentu lain, tapi Oke. silakan langsung hadap ke kamera sini biar lebih enhance. Silakan. Oke, kalau dari aku ini pesan buat teman-teman Gen Z kali ya. Menurutku challenge tuh bukan di jurusan kuliahnya, bukan di bisnis yang mau dimulai itu apa, bukan di modalnya dan lain-lain. Challenge yang paling gede itu adanya di diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kalian bisa overcome itu, menurutku semuanya kalian bisa overcome at the end of the day. Dan dari sisi aku sih kunci yang agak penting menurut aku ya, konsisten sama persistence. Imagine kalau aku 2020 Photomatix masih gitu-gitu aja, aku tuker bisnis, kan nggak sampai ke sekarang gitu kan. Nah itu sih kalau dari aku. Jadi konsisten, persistence, percaya aja sama apa yang dijalanin, karena at the end of the day pasti nggak mungkin nggak jadi apa-apa. Itu sih. Dan shout out juga ke Finvolk, Mas Adit, Thank you, teman-teman Dika. semua, partner yang existing yang masih kerja sama ataupun ex partner Photomatix for ya di collaboration lah gitu. Nice. Thank you so much. Shout out juga buat Om Heri ya. Yep. Om Heri keren, sama tante Heri lah gitu ya. Sama Mama Dika keren, orang tua yang hebat itu hasilkan anak yang luar biasa. Nggak sia-sia lah perjuangan selama ini. Thank you banyak Fox. Sampai ketemu di episode berikutnya.